perkenalkan, nama lengkap saya Ewaldina Foni, kelas A semester 2 program studi PGSD. Saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep manusia. Yang paling pertama, saya akan menjelaskan organ tubuh manusia. Manusia berasal dari sel telur yang terbuahi oleh sperma. Kedua sel bersatu membentuk sel baru yang merupakan asal kehidupan manusia. Sel yang terbuahi akan mengalami pembelaan terus-menerus, mengalami perubahan sifat dan kemudian menjadi janin, kemudian lahirnya dari rahim ibu dan tumbuh menjadi manusia. Dan saya juga akan menjelaskan tentang organ pernapasan manusia. Jadi organ pernapasan manusia itu terdiri dari yang pertama, hidung. Ketika bernapas, organ pertama yang membantu proses pernapasan adalah rongga hidung. Pada rongga hidung terdapat rambut hidung yang berfungsi menyaring udara. Pada rongga hidung juga terdapat ujung-ujung saraf pembau. Yang kedua, pangkal tenggorokan atau laring. Organ pernapasan berikutnya adalah pangkal tenggorokan atau laring yang berfungsi sebagai tempat melekatnya pita suara. Yang ketiga, batang tenggorokan atau trakea. Pada trakea terdapat katup epiglottis yang membuka dan menutup saluran pernapasan. Ketika berbicara, katup menutup, saluran makanan tertutup dan saluran pernapasan terbuka. Yang keempat, bronkus atau cabang batang tenggorokan. Pada batang tenggorokan terdapat cabang yang menyambungkan trakea dan paru-paru. Bronkus tersusun atas tulang-tulang rawan yang terbentuk cincin. Bronkus terdiri dari dua cabang yang menyambungkan ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Yang kelima, bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang-cabang kecil yang menghubungkan bronkus dan paru-paru. Bronkiolus tersambung dengan lobus atau gelembir. Paru-paru kanan terdapat 3 lobus dan paru-paru kiri terdapat 2 lobus. Yang keenam, paru-paru atau pulmo. Paru-paru terletak di rongga dada. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran udara yang mengandung CO2 dan O2. Pertukaran tersebut terjadi dalam gelembung paru-paru atau alveolus. Proses bernapas juga dipengaruhi aktivitas organ yang bekerja. Sehingga proses pernapasan dibedakan menjadi pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada dipengaruhi oleh aktivitas otot antara tulang rusuk. Fase inspirasi ditandai kontraksi otot antar tulang rusuk eksternal. Ini menyebabkan tulang rusuk terangkat sehingga rongga dada membesar. Akibatnya, tekanan di rongga dada menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan di luar, sehingga udara terisap masuk. Fase ekspirasi terjadi ketika kontraksi otot antara tulang rusuk internal sehingga tulang rusuk kembali pada posisi normal. Pernapasan perut dikenal juga dengan pernapasan diafragma karena mekanisme pernapasan dipengaruhi oleh otot-otot diafragma di dalam perut. Fase inspirasinya terjadi karena kontraksi diafragma. Perut menjadi datar sehingga rongga dada membesar. Akibatnya, tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar sehingga udara masuk. Sedangkan fase ekspirasinya merupakan relaksasi diafragma sehingga otot kembali ke posisi semula dan rongga dada mengecil. Akibatnya, tekanan dalam rongga dada menjadi lebih besar sehingga udara terhembus keluar. Paru-paru merupakan organ tubuh yang perlu dijaga. Gangguan pada paru-paru akan mempengaruhi kualitas pernapasan dan kesehatan. Penyakit dan kelainan pada sistem pernapasan manusia antara lain emfisema. Penyakit ini disebabkan karena
alveolus kehilangan elastis. Penyakit ini disebabkan karena kebiasaan merokok, populasi udara dan polusi asap rokok. Kebiasaan tersebut juga bisa menyebabkan penyakit kanker paru-paru. Selain itu, paru-paru yang terjangkit bakteri mikrobakterium dapat menyebabkan penderita terkena penyakit, yaitu TBC, asma, laringitis, bronkitis. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang organ pencernaan manusia. Manusia membutuhkan makanan dan minuman untuk dapat bertahan hidup. Makanan dan minuman mengandung sumber tenaga serta mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Namun, makanan yang dimakan tidak dapat langsung diserap tubuh karena molekul-molekul makanan yang terlalu besar. Makanan yang masuk ke dalam tubuh dilumatkan dan dihancurkan sehingga menghasilkan sari makanan. Sari makanan diserap dan diedarkan darah ke seluruh tubuh. Bagian makanan yang tidak dapat tercerna dikeluarkan kembali menjadi tinja. Seluruh proses tersebut dinamakan pencernaan. Proses pencernaan makanan pada manusia melibatkan organ tubuh seperti rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, dan anus. Proses pencernaan dimulai dari mulut yang terjadi secara kimia dan mekanik. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi terdiri dari gigi geraham atau molar yang berfungsi untuk menggilas dan mengunyah makanan. Gigi taring atau canifus berfungsi untuk menyobek makanan dan gigi seri atau incisivus yang berfungsi memotong dan mengiris makanan. Lambung atau ventriculus merupakan suatu kantung yang terletak di rongga perut sebelah kiri. Lambung melakukan pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Dinding lambung berkontraksi sehingga makanan teraduk atau mekanis. Sedangkan secara kimiawi, lambung mengeluarkan getah yang mengandung pepsin, asam klorida, dan renin. Pepsin berfungsi mengubah protein menjadi molekul yang lebih kecil. Klorida berfungsi membunuh kuman dan bakteri pada makanan. Renin mengubah susu menjadi kasein. Makanan yang dicerna oleh lambung kemudian sedikit demi sedikit meninggalkan lambung menuju usus 12 jari. Usus halus terdiri atas usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Pada usus 12 jari bermuara saluran dari empedu dan saluran dari pankreas. Getah empedu disalurkan ke usus 12 jari untuk mengemulsi lemak. Sedangkan pankreas mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsinogen yang memecah lemak, amilum, dan protein. Usus halus juga memiliki getah yang mengandung enzim sukrose, maltase, dan laktase. Penyerapan sari-sari makanan terjadi di usus penyerapan. Di dalam usus penyerapan terdapat gonjot-gonjot usus yang menyerap gula, asam amino, garam mineral, dan vitamin. Sedangkan asam lemak dan gliserol diserap melalui pembuluh getah bening pada dinding usus. Usus besar atau kolon merupakan bagian terakhir dari saluran pencernaan. Pada permulaan usus besar terdapat usus buntu yang merupakan tempat pertemuan usus besar dan usus kecil. Pada bagian ujung terdapat usus buntu dan appendix. Fungsi usus besar adalah menyerap air dan mineral yang tersisa dari bahan makanan. Yang berikutnya, organ peredaran darah. Darah diedarkan melalui organ pembuluh darah, bentuknya seperti pipa dan bersifat elastis. Pembuluh darah terdiri dari arteri atau pembuluh nadi dan vena atau pembuluh balik. Arteri membawa darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh maupun ke paru-paru, sedangkan vena membawa darah dari jaringan kembali ke jantung.
Darah juga berperan dalam sistem peredaran darah. Darah terdiri atas plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Sel darah merah memiliki hemoglobin yang berfungsi mengikat oksigen. Sel darah merah dihasilkan di limfa hati dan sumsum merah pada tulang pipi. Sel darah putih berfungsi sebagai antibodi untuk melawan bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Sel darah putih dibentuk di sumsum merah, kura, dan kelenjar limfa. Trombosit atau keping darah diproduksi di sumsum merah yang berperan penting dalam proses pembentukan darah. Darah berfungsi untuk mengangkut sari makanan ke seluruh tubuh, mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, dan CO2 ke paru-paru, mengedarkan hormone ke bagian tubuh yang membutuhkan, mempertahankan kehangatan tubuh terhadap temperatur peredaran darah manusia terdiri atas peredaran darah kecil atau pulmonal dan peredaran darah besar atau sistemik. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang rangka manusia. Rangka manusia terdiri atas 206 buah tulang. Berdasarkan bentuknya, tulang-tulang tersebut terbagi atas 3 macam, yaitu yang pertama, tulang pipa. Bentuknya bulat panjang, berisi sumsum kuning dan mengandung lemak. Contohnya itu tulang lengan atas, tulang paha, dan tulang betis. Yang kedua, tulang pipi. Bentuknya pipi, bagian dalam berbentuk bunga karang dan berisi sumsum merah. Contohnya tulang tengkorak, tulang belikat, dan tulang rusuk. Yang ketiga, tulang pendek. Bentuknya bulat pendek, bagian dalam seperti tulang pipi. Contohnya ruas-ruas tulang belakang, tulang pergelangan tangan, dan kaki. Secara garis besar, rangka manusia terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama, rangka kepala. Berfungsi untuk melindungi organ penting yang ada di kepala. Rangka kepala atau tengkorak terdiri dari tulang tengkorak, wajah, dan tulang pelindung otak. Yang kedua, rangka badan. Rangka badan terdiri dari tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Yang ketiga, rangka anggota gerak. Jadi rangka anggota gerak itu tersusun atas anggota gerak atas yang meliputi tulang pengupil, lengan atas, hasta, pergelangan. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep dari hewan. Yang paling pertama saya akan menjelaskan bentuk luar atau morfologi tubuh hewan dan fungsinya. Yang pertama, bagian tubuh luar kucing, salah satu contoh hewan peliharaan yang sering kita temukan di rumah. Kucing banyak dipelihara karena jinak dan bentuknya yang lucu. Secara naluri, kucing adalah hewan yang diciptakan memiliki pergerakan sangat cepat. Jenis kucing sangat beragam. Ada kucing Angora, kucing Persia yang memiliki bulu rambut yang sangat halus dan lembut. Kucing memiliki bagian-bagian tubuh antara lain sebagai berikut. Tubuh kucing terdiri atas 3 bagian. Bagian kepala, bagian badan, dan anggota tubuh. Bagian kepala kucing ada mata berfungsi untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, mulut dan gigi untuk mengunyah makanan. Kucing memiliki 4 kaki, setiap kaki memiliki 4 jari dan setiap jari memiliki kuku yang tajam. Kuku pada kaki kucing berguna untuk mencengkram mangsa. Jadi fungsi kaki untuk bergerak dan mencengkram ya. Bagian paling belakang dari tubuhnya ada ekor, berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Seluruh tubuh kucing tertutup dengan bulu rambut. Bulu rambut ini berfungsi untuk menjaga tubuh agar tetap hangat. Di pipi kucing terdapat
kumis. Jadi kumis ini merupakan bagian penting untuk gerakan kucing dan sebagai pendukung rasa aman. Tanpa kumis, kucing tidak dapat mampu mencapai gerakan-gerakan akrobatik atau melindungi diri dari situasi yang berbahaya. Fungsi utama dari kumis kucing adalah untuk bekerja sebagai alat mendeteksi kondisi lingkungan. Kerusakan pada kumis kucing tidak hanya menyebabkan kucing menjadi tidak nyaman, tetapi juga membuat mereka menjadi bingung dan kehilangan arah. Jadi jangan sekali-kali mencoba mencabut kumis. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan bagian tubuh luar burung. Selain kucing, burung merupakan contoh hewan peliharaan yang sering kita temukan di rumah-rumah. Banyak orang yang memelihara burung karena tertarik dengan suaranya yang merdu. Suara burung beraneka ragam sesuai dengan jenisnya. Misalnya suara burung jalak akan berbeda dengan suara burung nuri. Burung memiliki bagian-bagian tubuh dengan fungsinya, yakni mata. Mata itu berfungsi untuk melihat benda-benda di sekitarnya. Yang kedua, paruh burung. Paruh burung itu berfungsi untuk mengambil makanan. Bentuk paruh burung juga beraneka ragam sesuai dengan jenis makanannya. Bentuk paruh burung pemakan biji berbeda dengan bentuk paruh burung pemakan daging. Bentuk paruh burung pemakan biji yaitu berukuran pendek, tebal, runcing, dan tajam, berfungsi untuk membantu burung mengambil dan memecah biji-bijian dari pepohonan. Sedangkan paruh burung pemakan daging, misalnya burung elang, mempunyai ciri khas bentuk paruh yang membengkok, runcing, dan tajam. Fungsi dari bentuk ini adalah agar burung elang mudah mengoyak dan mencabik-cabik mangsanya. Yang berikutnya, cakar burung. Jadi cakar burung itu berfungsi untuk mencengkram mangsanya, atau misalnya burung elang, dan untuk bertengger di dahan pohon, misalnya burung pipit. Yang berikutnya, sayap burung berfungsi untuk bergerak atau terbang dan dengan cara mengepakkan sayapnya. Berikutnya, ekor burung berfungsi untuk menjaga keseimbangan burung sewaktu terbang. Lalu bulu burung berfungsi untuk menutupi tubuhnya dari udara di sekitarnya, yakni udara dingin dan hujan. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang konsep tumbuhan. Jadi yang pertama, bentuk luar tubuh tumbuhan dan fungsinya. Tumbuhan diciptakan Tuhan untuk dimanfaatkan manusia. Tumbuhan sangat penting karena yang pertama, tumbuhan sebagai sumber bahan pangan bagi manusia dan hewan, sehingga kita dapat memperoleh gizi yang membuat tubuh kita tetap sehat dan bugar. Yang kedua, melindungi manusia dari panas cahaya matahari sebagai tempat berteduh dan perlindungan bagi hewan dari hewan pemangsa. Yang ketiga, tumbuhan sangat berguna untuk mencegah banjir dan longsor. Yang kelima, tumbuhan dapat digunakan sebagai bahan bangunan dan perabotan seperti meja, kursi, lemari, dan sebagainya. Yang keenam, tumbuhan dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan. Yang ketujuh, tumbuhan dapat digunakan sebagai bahan industri seperti kopi, teh, getah karet, kelapa sawit, kertas, dan pensil. Bahannya berasal dari tumbuhan. Yang kedelapan, tumbuhan menghasilkan oksigen dan membuat udara segar. Tumbuhan terdiri atas beberapa bagian. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi yang berbeda dan saling bekerja sama agar tumbuhan tersebut tetap sehat. Masih ingatkah Anda bagian-bagian tubuh tumbuhan? Dan apa fungsi bagian tumbuhan tersebut? Saya akan menjelaskan rangkuman untuk Anda. Jadi, apa saja bagian-bagian tubuh tumbuhan itu? Dan apa fungsi setiap bagian tumbuhan bagi tumbuhan itu sendiri? Yang pertama, akar.
Akar itu memperkuat berdirinya batang tumbuhan, menyerap air dan mineral dari dalam tanah, dan untuk menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan umbi-umbian. Yang kedua, batang. Batang sebagai penopang tubuh tumbuhan agar tumbuhan tersebut tetap berdiri tegak, mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun dan sebagai tempat penyimpanan makanan cadangan pada tumbuhan tertentu, misalnya batang tumbuhan tebu dan sagu. Yang ketiga, daun. Daun itu sebagai tempat proses pembuatan makanan dan sebagai alat pernapasan. Yang keempat, bunga. Bunga sebagai alat perkembangbiakan. Yang kelima, buah dan biji. Daging buah berfungsi untuk melindungi biji. Biji bila kita tanam akan menjadi tanaman baru. Tumbuhan dapat dikelompokkan berdasarkan kesamaan ciri-ciri yang dimiliki. Bagian-bagian tumbuhan memiliki banyak kegunaan bagi kita. Yang pertama itu buah, daun, batang, biji, dan akar dari beberapa tumbuhan dapat dimakan. Yang kedua, batang tumbuhan memberikan kita kayu untuk dibuat kursi, meja, dan lain-lain ya. Yang ketiga, daun tumbuhan dapat digunakan untuk membuat atap rumah dan membungkus makanan. Yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan itu terjadi secara generatif dan vegetatif. Jadi hanya itu saja penjelasan dari saya tentang konsep-konsep hewan, tumbuhan, dan manusia. Sekian dan terima kasih.